Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat amat memalukan dari para pembenci Presiden Jokowi beserta keluarganya, teman-teman. Kalau kalian ingat poster ini, ya mungkin kalian pasti familiar lah dengan poster ini, teman-teman ya. Silaturahmi kebangsaan yang digagas oleh Roy Suryo, Faisal Assegaf, Refli Harun, dan kawan-kawannya. Di tanggal 14 Oktober per hari ini, teman-teman. Nah, awalnya mereka itu ingin melaksanakan kegiatan ini di Balai Sudirman. Tapi akhirnya dibatalkan oleh pihak pengelola. Kemudian mereka berpindah ke Hotel Bidakara. Nah, hari ini mereka ke Hotel Bidakara, ternyata dibubarkan juga. Pihak hotel membatalkan secara sepihak. Ya wajar lah ya. Namanya silaturahmi kebangsaan. Tapi lucunya yang datang para pembenci yang dibahas adili Jokowi, turunkan Jokowi, batalkan pelantikan Gibran. Itu yang dibahas. Kebangsaan apa ini? Silaturahmi kebangsaan apa? Harusnya ini silaturahmi kebencian. Silaturahmi omon-omon. Tapi ya setelah mereka ditolak di Bidakara, teman-teman, mereka pindah akhirnya ke Hotel Grand Alia. Dan di sanalah mereka melakukan ya sebuah konsolidasi lah. Tapi kalau kita lihat, teman-teman ya, orang-orangnya itu-itu aja. Nggak nambah. Mungkin kurang ya, karena ya udah bosen kali ya. Teriak-teriak adil Jokowi, tapi ya nggak ada juga yang mengadili Pak Jokowi. Malah masyarakat makin suka, makin senang dengan Pak Jokowi. Mungkin mereka semakin patah hati dan stres kali ya. Nah, yang memalukan di sini yang saya maksud, teman-teman. Ketika mereka izin di Bidakara, dia mencatut nama seorang tokoh. Nantinya akan kita bahas di pertengahan video. Tapi saya mau kasih lihat dulu, teman-teman. Ketika mereka dibubarkan di Bidakara ya. Atau mereka membubarkan diri dari Bidakara. Ini apa ya? Nanti yang dituduh rezim lagi ya kan. Nanti yang dituduh Pak Jokowi lagi ya kan. Padahal mereka yang ngomong-ngomong. Oke, kita lihat dulu video ketika mereka bubar dari Bidakara. Check it out. Dia petinggi-petinggi acara yang datang. Dua kali ditolak silaturahmi kebangsaan Faisal Assegaf di kakak kini pindah ke Hotel Grand Alia Cikini. Kita kawal, kita jemput, kita antar ke atas. Jadi hari ini tugas kita untuk lindungi semua tamu dan acara ini. Pokoknya hari ini hotel kita yang amankan. Kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jadi tidak ada yang namanya salah paham. Semua sama-sama berbeda. Jadi kita jaga jangan terjadi seperti di Kemang minggu lalu. Jadi hari ini kita jaga semua tamu-tamu dan acara ini sampai selesai. Asik. Kasian banget ya kan. Oke, kita sepakat Bapak mengamankan ini. Tapi kalau terjadi keributan, berarti Bapak urusan sama kita. Ya? Aman ya Pak? Oke? Urusan sama kita. Ya, kalau Bapak menjaga mereka, saya terima kasih. Saya ketuanya. Oke, ketua keamanan. Betul Bu? Saya. Ya, ketua keamanannya ya. Oke. Kan ya? Pastikan aman, terima kasih kalau mengamankan. Tapi kalau sampai ternyata terjadi keributan, dengan polisi. Oke. Oke. Kebakaran aja sih Pak. Siapa panitianya? Panit Apa silaturahmi omon-omon ini kan. Ini bagian dari panitia? Jangan ngomong yang lain. Oke, saya terima kasih Pak kalau Bapak bantu pengamanan. Tapi pada intinya saya berharap kegiatan ini berlangsung dengan tertib, aman, tidak ada gangguan. Itu tanggung jawab saya. Kalau misalnya ada kerusuhan berarti urusannya sama kita. Sama saya. Oke, sepakat ya. Nah, teman-teman, itulah tadi momen dimana ketika para pembenci ini dibubarkan di Hotel Bidakara. Dan yang paling ironi ya, dan yang paling memalukan di sini yang saya maksud tadi, teman-teman. Ternyata ketika mereka izin ataupun ingin menggunakan Hotel Bidakara melaksanakan kegiatan silaturahmi ini, mereka menyampaikan ke pihak hotel bahwa mereka ingin melaksanakan silaturahmi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mereka menjual nama Pak Prabowo agar bisa diizinkan menggunakan Hotel Bidakara. Tapi ternyata pihak hotel mencium bau yang busuk dari mereka sehingga pihak hotel membatalkan secara sepihak, teman-teman. Untung hotelnya pintar ya, karena mungkin mereka pas konferensi pers di awal ya sudah memaki-maki Pak Jokowi gitu ya kan, sudah panas duluan, makanya pihak hotel langsung menghentikan dan membuarkan mereka, teman-teman. Nah, ini video bukti bahwa mereka mencatut nama Pak Prabowo Subianto untuk menggunakan Hotel Bidakara. Panitia silaturahmi kebangsaan yang diinisiasi Faisal Assegaf CS kembali menelan pil pahit alias apes. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pasalnya, setelah sebelumnya kegiatan silaturahmi kebangsaan yang rencana digelar pada 14 Oktober 2024 itu dibatalkan di Balai Sudirman, kini giliran muncul pemberitahuan pembatalan dari Hotel Bidakara Jaksel. Pihak Hotel Bidakara Jakarta menjadi korban gocekan panitia acara silaturahmi kebangsaan yang awalnya menyebutkan akan mengadakan silaturahmi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Wow. Melalui surat edaran dari pihak hotel yang beredar di kalangan awak media. Nah, ini teman-teman. Panitia mereka ternyata itu mengatakan bahwa mereka ingin melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pandai berbohong juga ternyata mereka, teman-teman ya. Pandai banget. Seorang bernama Nazim Achmad memesan ruangan untuk konferensi pers acara silaturahmi kebangsaan yang disebutkan akan dihadiri oleh Presiden terpilih. Namun, kenyataannya, informasi yang beredar belakangan menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang disampaikan. Sontak saja, pihak Hotel Bidakara merasa dikecoh oleh informasi awal yang disampaikan panitia. Rencana penggunaan Auditorium Binakarna untuk tanggal 14 Oktober 2024 pun akhirnya dibatalkan. Pembatalan ini tidak hanya dipicu oleh ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan tamu dan masyarakat sekitar kompleks, tetapi juga karena risiko bisnis jangka panjang yang bisa dialami oleh Hotel Bidakara. Saat dikonfirmasi terkait pembatalan ini, pihak manajemen Bidakara membenarkan soal surat edaran pembatalan. Fakta bahwa acara tersebut membawa risiko tinggi membuat Bidakara tidak ragu membatalkan pemesanan. Terlebih lagi, kejadian serupa sebelumnya juga terjadi di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, di mana tempat tersebut menolak menggelar acara kebangsaan yang dihadiri kelompok-kelompok yang dikenal sakit hati terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam surat yang dikeluarkan, Kepala Unit Balai Sudirman Insan Insandi pun angkat bicara soal pemberitahuan pembatalan acara dialog kebangsaan di Balai Sudirman tersebut. Dan itu membantah pernyataan penanggung jawab acara silaturahmi kebangsaan Faisal Assegaf yang menyebut mendadak dibatalkan secara sepihak. Itulah tadi teman-teman ya, pemberitahuan atau penjelasan terkait dengan mereka atau para pembenci ini menjual nama Presiden terpilih Prabowo Subianto agar kegiatan mereka lancar, aman, jaya, tidak dibubarkan oleh pihak hotel. Tapi untungnya pihak hotel pintar mencium bau-bau busuk dari omon-omon para pembenci ini, teman-teman. Yang keluar dari mulut mereka hanya kebencian, propaganda, hasutan, dan segala macam. Tidak ada kebangsaan-kebangsaannya gitu. Ya seperti saya yang katakan tadi, coba ganti namanya, jangan silaturahmi kebangsaan, silaturahmi kebencian gitu ya kan, silaturahmi hinaan, nah, silaturahmi omon-omon gitu. Biar pihak hotel atau yang punya tempat tidak rancu nih pikirannya. Loh kok silaturahmi kebangsaan tapi omongannya adili Jokowi, tangkap Jokowi, kan gitu. Aduh. Tapi ya, saya akui, mereka sangat cerdik dan licik, teman-teman. Cerdik dan licik. Isu A gagal, bikin isu B. Isu B gagal, bikin isu C. Isu C gagal, cari isu lain. Waduh. Sama seperti ketika mereka menyerang Presiden Jokowi. Yang pertama apa? MK, DPR. Nah, ini kan yang pertama. Ini kan Jokowi intervensi MK, Jokowi intervensi DPR. Tapi mereka nggak punya bukti, teman-teman. Kemudian apa lagi?
Kaisang private jet, Kaisang mewah-mewahan. Padahal para pembenci ini suka naik private jet juga teman-teman. Apalagi yang kemarin teriak kencang soal private jet. Mahfud MD. Aduh, setelah itu gagal, apalagi isunya teman-teman? Fufu Fafa. Isu Fufu Fafa ini dikeluarkan oleh mereka mepet-mepet menjelang pelantikan. Jadi tidak ada lagi isu yang bisa mereka hembuskan kecuali Fufu Fafa ini. Makanya mereka mendesak agar Fufu Fafa ini segera diproses agar Gibran batal dilantik menjadi wakil presiden dan digantikan oleh Ibu Puan. Digantikan oleh Anies Baswedan. Aduh, itu yang mereka harapkan teman-teman. Itu yang mereka inginkan. Tapi sayangnya tidak tersampaikan. Jokowi, Prabowo retak. Prabowo meninggalkan Gibran. Omon-omon lagi. Jadi isu Fufu Fafa ini yang terakhir ya, nyawa mereka terakhir. Kalau itu nggak gol, ya udah mereka jadi gelandangan politik lagi selama 5 tahun teman-teman. Ya wajar lah ya, mungkin mereka suka jadi gelandangan politik karena tidak bisa masuk ke Prabowo, apalagi Pak Jokowi. Mereka mengharapkan Prabowo Jokowi pecah agar mereka bisa omon-omon cuap-cuap ke Prabowo, tapi nggak bisa. Kasihan banget melihat orang-orang ini teman-teman. Dan kalau kita lihat survei ya, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, tapi 75% orang suka dan cinta approval rate Pak Jokowi 75% teman-teman. Ya mungkin mereka ini termasuk ke dalam 1% atau 11 dari 100% ya. Aduh, tapi ya namanya pembenci tetaplah pembenci teman-teman ya. Mungkin mereka juga didanai oleh asing, mungkin mereka juga antek-antek asing, mungkin mereka juga punya agenda-agenda yang terselubung dari asing untuk membuat negara ini menjadi tidak stabil, politiknya tidak stabil, untuk membuat negara ini sedikit kacau balau. Mungkin mereka berharap negara ini pecah gitu, agar negara ini tidak maju. Mungkin itu harapan mereka teman-teman. Kemungkinan ya, ini kemungkinan aja teman-teman. Kalau benar ya alhamdulillah gitu ya kan. Aduh, saya itu kalau membicarakan para pembenci ini itu sudah capek, sudah bosen karena isunya itu aja. Bosen banget teman-teman. Nggak ada improvisasi lagi gitu. Nggak ada isu-isu yang unik lagi gitu yang bisa disampaikan. Tangkap Jokowi, apa yang mau ditangkap? Apa kesalahan Pak Jokowi? Adili Jokowi, orang dilaporkan aja, disidik aja enggak. Gantung Jokowi, kalian mau digantung ya kan? Jadi mereka ini tidak bosan-bosannya menyebar kebencian. Tapi ya kita harus apresiasi ya. Kita harus apresiasi apa yang mereka usahakan, apa yang mereka impikan. Sampai-sampai mereka, Refli Harun dan kawan-kawan ini ya, dan Faisal Assegaf, mereka membuat silaturahmi kebangsaan dan menggait mahasiswa BEM-SI. Nah, BEM-SI lah yang menjadi motor peluru-peluru mereka di bawah teman-teman. BEM-SI lah yang aksi-aksi di bawah. Seperti itu yang saya lihat ya. Jadi mereka sebagai otaknya ini, Faisal Assegaf dengan kawan-kawan, otak intelektualnya, mereka yang memanas-manasi politik Indonesia, yang demo BEM-SI-nya, pion-pionnya. Kasihan juga mahasiswa BEM-SI ini dijadikan pion. Apa udah nggak ada kerjaan mereka ini? Apa udah nggak ada perkuliahan lagi? Nanti demo-demo pas lulus cari kerja susah, lapangan kerja tidak ada. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Aduh teman-teman, sudahlah teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.